Ya, selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita lanjutkan dari 1 Tawarikh pasal 4. Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hezron, Karmi, Hur, dan Syobal. Reaya anak Syobal memperanakan Yahat, dan Yahat memperanakan Ahumai dan Lahad. Itulah kaum orang Zora. Inilah anak-anak Etam, Yisrael, Isma, dan Idas. Nama saudara perempuan mereka ialah Selelponi, lalu Benuel bapa Gedor, dan Eser bapa Husai. Itulah keturunan Hur. Anak sulung Efrata bapa Betlehem. Asyur bapa Tekoa mempunyai 2 istri, yakni Hela dan Nara. Nara melahirkan baginya Ahusam, Hefer, Temeni, dan orang Hastari. Itulah anak-anak Naara. Anak-anak Hela ialah Seret, Yesobar, dan Etna. Kos memperanakan Anu, Hasubeba, dan kaum Aharhel bin Harun. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Lalu saudara Suha memperanakkan Mehir, dialah ayah Eston. Dan Eston memperanakkan Betrafa, Pasea, dan Tehina, bapak Irnahas. Itulah orang-orang Reka. Anak-anak Kenas ialah Otniel dan Seraya, dan anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai. Dan Meonotai memperanakkan Ofra. Seraya memperanakkan Yoab, bapak lembah tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang. Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela, dan Naam, dan keturunan Ela ialah Kenas. Anak-anak Yehalelel ialah Sif, Zifa, Tireya, dan Asareel. Anak-anak Ezra ialah Yeter, Meret, Efer, dan Yalon. Itulah anak-anak Bika, putri Firaun yang telah dikawini Meret. Perempuan ini melahirkan Miriam, Samai, dan Yisbah, bapa Estemua. Istri Meret, perempuan Yehuda itu melahirkan Yeret, bapa Gedor, dan Heber, bapa Soko, dan Yekutiel, bapa Sanoah. Anak-anak istri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, orang Garmi itu, dan Estemoa, orang Maaka itu. Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Ben-Hanan, dan Tilon. Anak-anak Yisai ialah Zohed dan Ben-Zohed. Keturunan Sela, anak Yehuda ialah bapa Leka, dan Lada, bapa Maresa, dan kaum-kaum para pengusaha kain lenan halus di Bet Azubea. Lalu Yokim dan orang-orang Keseba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab, dan kemudian pulang ke Bethlehem. Riwayat-riwayat ini tuang. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Anak-anak Simeon ialah Nemuel, Yamin, Yarib, Serah, dan Saul. Anak orang ini ialah Salum. Anak orang ini ialah Mibsam. Anak orang ini ialah Misma. Keturunan Misma ialah Hamuel, anaknya. Anak orang ini ialah Zakur. Anak orang ini ialah Simei. Simei mempunyai 16 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak. Seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti Bani Yehuda. Mereka diam di Beersheba, Molada, Hazar Sual, Bilha, Ezem, Tolat, Betuel, Horma, Ziklak. Bet-Markabot, Hasar, Susim, Bet-Biri, dan di Saaraim. Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja. Dan desa-desanya ialah Etam,
Ain, Rimon, Token, dan Asan. 5 perkampungan. Juga segala desanya yang di sekitar perkampungan-perkampungan itu sampai ke Baal. Itulah tempat-tempat kediaman mereka, dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri. Dan Mesobab, Yamleh, Yusa bin Amasya, Yoel, Yehu, dan Yosibah bin Seraya bin Asia. Yunai, Yaakoba, Yesuhaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya, Sisa bin Sefi, bin Alon, bin Yeyada, bin Simri, bin Semaya. Orang-orang yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpin-pemimpin di antara kaum-kaum mereka. Keluarga-keluarga mereka makin bertambah banyak. Oleh sebab itu mereka pindah ke arah Gedor sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka. Mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik. Negeri itu luas, aman, dan sentosa. Orang-orang yang diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham. Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia, Raja Yehuda, dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang-orang Meunim yang terdapat di sana dan menumpas mereka. Demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu, sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka. Dan sebagian dari mereka, dari Bani Simeon, sebanyak 500 orang, pindah ke pegunungan Seir. Sebagai kepala mereka ialah Pelaca, Nearia, Refaya, dan Uziel, anak-anak Yisei. Mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri, lalu mereka diam di sana sampai hari ini. Ya, 1 Tawarikh pasal 1-9 ada perkara-perkara yang hilang dari silsilah Daud. Dan ini dicatat di Tawarikh supaya menunjukkan bagaimana nanti akan ada keturunan dari Daud yang lahir, yaitu Mesias yang akan digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan kita sampai di pasal 4, ini ada keturunan Yehuda dari cabang lain. Ini yang dicatat dari cabang lain, dan ayat 24 ini keturunan Simeon. Dan kita melihat bahwa ciri-ciri yang ada di sisilah-sisilah dan di kitab Tawarikh yang kita lihat beda dengan yang ada di raja-raja, terutama di dalam menunjukkan di kitab raja-raja ini kegagalan manusia, raja-raja yang tidak taat pada Tuhan. Dan di kitab Tawarikh kita melihat dari sudut ilahi bagaimana kesetiaan Allah terhadap umatnya, dan itu ditunjukkan oleh raja-raja yang takut akan Tuhan. Dan itu terlihat dari beberapa raja yang disebut di Tawarikh. Dan kita melihat sekarang di pasal 4 ada satu bagian yang menunjukkan kesetiaan Allah terhadap umatnya. Dan ini ditonjolkan yaitu dengan kasus Yabes. Ini pada waktu dia berdoa berseru pada Allah, ada catatan di ayat yang ke-10, dan Allah mengabulkan permohonannya itu. Allah menjawab, mengabulkan permohonannya Yabes. Dan kitab Tawarikh sering dikhotbahkan, disampaikan dengan peristiwa-peristiwa yang besar yang teringat, yaitu hanya dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 yang ditonjolkan. Dan umatku yang namaku disebut itu merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosanya. Mereka akan serta memulihkan negeri mereka. Ini terkenal dan sering ditonjolkan di kitab Tawarikh bagaimana umat Tuhan yang merendahkan diri dan berdoa, maka Tuhan mengabulkan doanya, memulihkan
umat Tuhan ini. Dan yang kedua yang sering ditonjolkan di kitab Tawarikh adalah peristiwa Yosafat pada waktu dia menjadi raja dan dikepung 3 raja besar, yaitu Moab, Amon, dan Meonim. Dia bersatu mau menggempur, menyerbu Yosafat, dan semuanya menjadi takut, gentar. Mereka mencari Tuhan, berseru, berpuasa, berdoa, berpuasa. Dan di sini Tuhan menunjukkan kesetiaan terhadap umatnya. Tuhan menjawab doa puasa Yosafat dan teman-temannya, pasukannya, dan akhirnya disuruh untuk memuji-muji Tuhan. Ternyata Moab dan Amon itu bertempur sendiri, Meonim sendiri dikalahkan karena Tuhan yang berperang terhadap umatnya. Dan ini terlihat sekarang bahwa ada di pasal 4 menunjukkan satu orang yang namanya Yabes. Yabes ini kita melihat dari sisilah ini, ya, ada dari keturunan Yehuda, dari cabang lain, namun Yabes tidak nampak ini bapaknya siapa, keturunan dari siapa. Ini penafsir kesulitan menunjukkan sisilahnya, tapi yang jelas keturunan Yehuda dari cabang lain. Dan nama Yabes ini diberikan oleh ibunya, nama Yabes. Dan Yabes ini artinya itu yang akan berduka dan sengsara dan terus menerus. Ini diprediksi hidup Yabes ini ada di dalam kesakitan, kesengsaraan, dan terus menerus. Ini yang diberikan oleh ibunya, karena waktu dia melahirkan Yabes dengan kesakitan. Jadi nama-nama yang ada di konteks Israel menunjukkan peristiwanya dan apa yang akan diprediksi. Kita bisa melihat nama Yesus diberikan pada waktu malaikat itu berkata pada Yusuf, berikan nama itu Yesus yang akan menjadi penyelamat. Dan Tuhan Yesus memberikan juga nama Petrus kepada Simon pada waktu di Matius 16 ayat 18, pada waktu Simon ini mengaku Yesus adalah Mesias, dan Tuhan katakan, kamu Petrus, di atas batu karang ini akan didirikan umatnya, jemaat Tuhan. Dan itu nama Petrus, nama yang menunjukkan bahwa peristiwa akan terjadi. Nama Yabes ini menunjukkan bahwa ibunya memprediksi anak ini akan kesakitan, sakit atau sengsara atau berduka, dan apa yang harus dilakukan oleh Yabes. Ya, seringkali kita sudah di waktu kecil, ya, ada nama yang membuat itu orang bisa sakit dan sebagainya. Banyak orang ganti nama, ya. Dulu Yuliati itu namanya bukan aslinya itu karena sakit-sakit, mamahnya katakan ganti nama, ya, sampai sekarang ya sehat. Ini seringkali katakan demikian, tapi kita melihat apa yang dilakukan pada waktu ibunya memprediksi ini anak ini dilahirkan pada waktu sakit, ya kemungkinan terus akan sakit dan sengsara. Maka kita melihat solusi bagaimana Yabes membuat keputusan untuk memecahkan masalah ini, dan dia punya solusi yang tepat yang patut kita contoh sampai hari ini. Karena dalam kasus Yabes ini ada pro dan kontra, tapi kita melihat ya ini contoh teladan, karena ini dicatat di 1 Tawarikh pasal 4 dan ditegaskan di sini Allah mengabulkan permohonan dan permintaan Yabes itu. Berarti ini jelas sesuatu yang penting kita bisa teladani.
Apa yang diambil oleh Yabes pada waktu dia diberi nama ini? Maka dikatakan di sini ayat yang 10, Yabes berseru kepada Allah Israel. Ini satu doa yang menunjukkan doa yang sungguh-sungguh. Orang Israel kalau berdoa itu dengan antusias, berteriak, berseru, tidak ngantuk, tidak tidur, tidak apatis, tidak diam. Ini semangat, menunjukkan imannya, menunjukkan kesungguhan hatinya. Dan Yakobus 5 itu jelas, Elia sama seperti kita, manusia biasa, tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Dan apa yang kita bisa tunjukkan orang yang sungguh-sungguh berdoa, yaitu berseru, berkata-kata, dan berteriak bila perlu kepada Allah. Ini menunjukkan dia antusias. Dan apa isi doanya yang menjadi contoh bagi kita? Ini keistimewaan doa Yabes. Yang pertama yaitu, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini yang pertama menunjukkan bahwa Yabes ini menyadari bahwa berkat Tuhan adalah Allah sendiri. Dia tidak mencari berkat dari hal yang lain, dan dia tidak ada alternatif lain, tapi dia berseru bahwa berkat itu yaitu dari Allah, mensyukuri setiap berkat Tuhan, dan dia sanggup untuk menyalurkan. Biarlah dia katakan ini dengan kesadaran bahwa kalau saya diberkati dengan berlimpah-limpah, untuk apa? Ini yang sering tidak pernah dipikirkan. Kalau dia cuma egois, maka dia tidak bisa mensyukuri. Kalau dia cuma egois, dia tidak bisa menjadi berkat untuk orang lain. Maka Yabes, dia katakan, kiranya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Dan ini seringkali dikontraskan. Banyak yang menafsir, saya tidak cocok dengan doa Yabes, karena doa Bapa kami, berikan kami makanan kami secukupnya, bukan berkat berlimpah-limpah seperti Yabes. Dan saudara, ini lihat konteksnya. Pada zaman perjanjian lama, Tuhan memberkati Abraham juga dengan berlimpah-limpah. Tapi di dalam kitab perjanjian baru, Paulus menegaskan berkat itu berkat rohani, yang di dalam perjanjian lama seringkali ada kata shalom, damai sejahtera yang berkelimpahan secara materi. Tapi di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus menegaskan iren, damai sejahtera secara batiniah, keselamatan secara rohani, bukan keselamatan secara jasmani masuk tanah Kanaan. Tetapi di dalam perjanjian baru, keselamatan itu masuk dalam kerajaan Allah, kehidupan yang kekal. Jadi kalau melihat tafsir ini, kita perlu melihat bahwa doa Yabes sebagai tipe. Dan kalau melihat doa Bapa kami, nanti tipenya. Dan Tuhan Yesus pasti melengkapkan dengan pengertian yang jelas tentang doa. Dan ini kita contoh yang dalam Yabes yang istimewa adalah dia menyadari bahwa sumber berkat itu dari Tuhan. Yang kedua, dia katakan dalam doanya itu, memperluas daerahku. Kalau dia diperluas daerahnya, itu konteks waktu itu jelas banyak itu ternaknya, kambing domba, dan banyak penjaga, orang-orang yang bekerja, yang terlibat, banyak orang yang membutuhkan berkat itu. Kalau dia diperluas daerahnya, berarti ada kemakmuran, tapi juga pelipat gandaan, produktivitasnya itu meningkat, usahanya meningkat, tidak
statis tapi dinamis dan terus mengembangkan kapasitasnya. Orang tidak berhenti hanya sebatas dia bisa, tapi bisa bermultidimensi dan multi kapasitas. Ini yang dia doakan supaya ini menjadi berkat bagi orang lain. Kalau dia diperluas daerahnya, berarti memberkati pekerja-pekerja, dan terus Tuhan terus memberikan kemakmuran, kemenangan, dan seterusnya. Dan dia tahu dengan yakin bahwa yang penting Tuhan menyertai. Kalau Tuhan beserta dengan aku, siapakah lawanku? Kalau Tuhan menyertai sampai pada kesudahannya, seperti janji Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, bahwa dia akan terus menyertai, maka inilah kekuatan orang-orang yang percaya. Seperti Yabes yang minta, Tuhan sertai saya, Tuhan sertai saya. Dan istimewa yang keempat, dia katakan, Tuhan lindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bukan cuma sakit, tapi kesakitan. Mungkin ada kesakitan karena benci, karena kecewa, karena difitnah, karena dihujat orang lain. Itu kesakitan batiniah, dan itu lebih berat daripada kesakitan jasmani, karena ini tidak kelihatan. Tapi Yabes ini berdoa secara total, bagaimana dia minta perlindungan Tuhan. Jangan kesakitan itu ada pada aku, baik kesakitan jasmani, tapi juga kesakitan batiniah. Itu jangan ada padaku. Tuhan lindungi, Tuhan lindungi. Dan ini doa Yabes, dan ini yang saya setiap hari terus doakan, supaya kita sehat batiniah, sehat jasmaniah, sehat rohaniah, supaya kita bisa memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan semangat, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Ya, ini kita bisa belajar dari Yabes. Hari ini kita melihat Allah itu setia memelihara umatnya. Doa orang percaya dikabulkan Tuhan dengan iman dan sungguh-sungguh. Aplikasinya apakah? Saya selalu berdoa pada Tuhan Yesus. Ya, ini untuk terus mengevaluasi kita. Yang kedua, apakah saya meyakini penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup ini? Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita pagi hari ini diingatkan sebuah doa yang beriman kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan dan menyadari bahwa apa yang kita dapatkan sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Kita akan pujikan lagu Yabes yang mengingatkan kita untuk kita terus hidup diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dilindungi dari malapetaka dan kesakitan.
Doa Yabes menjadi doa kita untuk kita diberkati, disertai, dilindungi dari segala malapetaka dan dijauhkan dari segala penyakit. Ini menjadi doa kita supaya kita tetap kuat, sehat, melayani Tuhan, hidup dalam perkenan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku mengucap syukur Tuhan. Biarlah aku terus mengandalkan, terus beriman kepadamu Tuhan. Seperti doa Yabes, biarlah Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi dan menyertai kami, dan juga Tuhan jauhkan kami dari sakit penyakit supaya kesakitan tidak ada pada kami, dan dengan tubuh yang sehat kami boleh melayani dan mengisi hari-hari kami dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan, dengan hidup memuliakan Tuhan, dengan hidup melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau yang terus menyertai kami, Engkau yang terus membawa kami mengalami Engkau dari waktu ke waktu, supaya kami boleh melihat kebaikan, anugerah, dan hidup ini adalah kesempatan untuk terus memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.